Shalom, puji nama Tuhan, kita berjumpa kembali dalam channel ini bersama saya Evangelis Fernando Ezekiel Ginting. Senang rasanya membagikan berkat Tuhan untuk kita sekalian. Saat ini situasi yang di Hong Kong yang menyebabkan tidak leluasa beraktivitas di luar, yang menganjurkan memakai masker, sehingga kegiatan di luar saat ini dibatasi. Sehingga saat ini pun saya mengambil video ini di tempat atau di ruangan yang ada, sehingga tidak menimbulkan satu keresahan di tempat di mana saya mengambil video yang ada, atau menimbulkan satu pertanyaan atau orang di sekitar saya terusik, karena setiap orang yang tidak menggunakan masker akan didenda sebesar 5.000 dolar Hong Kong untuk setiap orang yang tidak mematuhi aturan yang dianjurkan oleh pemerintah. Sehingga saat ini saya membagikan berkat Tuhan untuk kita sekalian, dan kita masuk dengan renungan kita di hari ini. Senang rasanya bisa membagikan berkat Tuhan untuk kita sekalian. Dan tema yang saya ambil untuk kita sekalian ialah memerangi musuh kehidupan yang ada. Kita tahu dalam beberapa waktu ini kita mendengar beberapa kejadian, bahkan permusuhan atau konflik yang terjadi, baik itu konflik yang secara terbuka, bahkan ada konflik yang secara tertutup, atau kita bilang ada perang terbuka atau ada perang dingin yang dilakukan oleh sekelompok orang atau orang-orang tertentu untuk setiap kehidupan yang ada saat ini, yang dimana mungkin saat ini kita sedikit resah, terganggu dengan situasi-situasi yang belakangan ini terjadi untuk setiap kita. Kita pastinya di dalam hidup ini tidak terlepas dari setiap masalah pergumulan yang ada. Kita tahu dalam pembacaan kita di hari ini di Hakim-Hakim pasal yang pertama ayat 1 sampai 36 yang akan kita lihat di layar ini. Dalam perenungan ini kita boleh melihat di mana bangsa Israel yang kita boleh tahu adalah bangsa pilihan atau bangsa yang dipilih Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Walaupun begitu, kita tahu dalam perjalanan bangsa Israel, mereka tidak hidup enak atau lancar-lancar saja. Mereka pun masih harus berhadapan dengan musuh-musuh yang ada. Salah satu musuh yang ada atau salah satu masalah yang saat itu sedang dihadapi oleh bangsa Israel ialah kehadiran bangsa Kanaan atau kehadiran orang Kanaan, yang dimana bangsa Israel merasa terancam atas kehadiran mereka. Pada masa itu Israel adalah bangsa yang belum memiliki tempat tinggal tetap. Inilah sebabnya mereka harus berjuang dan berperang agar mempunyai tanah untuk ditempati. Situasi ini kian pelik karena Yosua yang saat itu memimpin bangsa Israel, sang pemimpin mereka, sudah tiada. Akan tetapi bangsa ini mereka tidak larut dengan duka cita yang mereka hadapi dengan kematian atau meninggalnya Yosua. Mereka tidak hilang semangat dan putus asa di dalam situasi yang ada. Mereka bertanya kepada sang pemimpin agung, yakni Allah itu sendiri. Akhirnya dengan pemimpin atau dengan pimpinan Tuhan, mereka maju berperang dalam setiap hal yang mereka lakukan.
satu demi satu suku yang menempati tanah perjanjian dihalau oleh bangsa pilihan Tuhan ini. Setapak demi setapak tanah yang diperjuangkan bisa diduduki atau dikuasai oleh bangsa Israel atau bangsa yang dipilih Tuhan secara langsung. Kita boleh melihat kadangkala dalam kehidupan ini tidak selalu berupa ancaman fisik belaka yang boleh kita temui dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Akan tetapi banyak hal dalam kehidupan ini yang dapat mematikan kehidupan rohani, bahkan melemahkan batin, bahkan menghilangkan damai sejahtera dalam setiap kehidupan kita, membatasi kemerdekaan kita sebagai orang percaya. Bisa saja masalah itu muncul dalam rupa persoalan ekonomi, pekerjaan, relasi, kesehatan, bahkan mungkin kita bisa lihat dalam pendidikan, bahkan mungkin hal-hal yang lain yang seringkali membuat kita down, yang membuat kita khawatir, yang membuat kita takut menghadapi setiap persoalan-persoalan ini di dalam setiap kehidupan kita. Dalam situasi seperti itu, kita bisa meminta tolong kepada orang lain seperti orang tua, hamba-hamba Tuhan atau pendeta dan lain-lainnya. Namun mereka bukan jaminan bahwa jawaban akan segera tersedia di dalam setiap hal yang sedang kita saat ini temui. Saat ini marak sekali di mana saya berada seringkali cepat mengambil keputusan karena berbagai macam tekanan. Salah satunya dari media yang saat ini populer. Di Hong Kong saat ini ada hal-hal yang tidak berlaku lagi, seperti misalnya aplikasi TikTok yang akhirnya harus ditiadakan di negara ini, yang dimana akhirnya terjadi beberapa pembicaraan atau banyak hoax yang akhir ini membuat banyak orang percaya menjadi keliru, bahkan salah mengambil berita, sehingga terjadi kekeliruan. Bahkan dalam berita yang ada akhirnya menimbulkan kekacauan atau keresahan atau mengalami ketakutan yang ada. Ini yang saat ini terjadi. Dan terkadang mungkin setiap orang ini membutuhkan seseorang yang butuh diarahkan di dalam setiap kehidupannya, yang dimana mungkin mereka membutuhkan seorang teman atau seorang guru, bahkan mungkin pendeta atau hamba-hamba Tuhan yang ada saat ini, terkhusus buat kita di Hong Kong, yang membutuhkan seorang hamba Tuhan untuk diarahkan di dalam setiap kehidupan. Untuk kita yang di Indonesia, kita juga tidak terluput dari setiap tantangan-tantangan tersebut. Akhir-akhir ini banyak tantangan-tantangan, bahkan dari segi pandemi yang belum berakhir, malahan terjadi bencana-bencana alam, tanah longsor yang terjadi di beberapa tempat yang ada di trans antara, kita bilang di trans untuk ke Toraja, mengalami tanah longsor. Beberapa hari lalu terjadi banjir bandang di daerah Luwu yang mengakibatkan banyak korban jiwa yang berjatuhan. Kita bisa lihat, bahkan beberapa hari ini atau hari ini saya dengar update yang terjadi untuk Sorong, yang dimana banjir terjadi karena hujan yang terus-menerus menimpa Sorong, Papua, di mana akhirnya adanya banjir di kota Sorong. Ini menimbulkan satu pertanyaan untuk kita, yang menjadi keresahan, yang menjadi kekhawatiran untuk setiap kita orang percaya. Masalah belum selesai, atau masalah yang satu belum selesai, timbul masalah lain yang mengakibatkan kita khawatir, kita takut, dan kita selalu dihantui dengan ketakutan-ketakutan, kekhawatiran yang ada. Inilah musuh dalam kehidupan ini yang perlu kita perangi. Kita tahu bangsa Israel membutuhkan sosok pemimpin, yang dimana sepeninggalan daripada Yosua, yang akhirnya mereka harus berdiri karena dalam setiap hal yang mereka kerjakan. Begitu juga dalam kehidupan kita, walaupun kita dalam tekanan, kita tidak boleh berdiam diri, kita tidak boleh takut karena kita tidak sendirian. Kita punya Tuhan, kita punya pemimpin agung
yakni Tuhan Yesus itu sendiri. Ia adalah tempat penguatan kita. Dia yang sempurna, yang sanggup mengubahkan segala sesuatu yang ada. Tidak ada satupun kejadian di bawah kolong langit ini tidak melampaui batas kemampuan kita. Apapun yang saat ini terjadi, Tuhan tahu kita bisa melewatinya. Karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Untuk hari-hari ini, kita harus berjalan bersama dengan Tuhan. Meratap dalam setiap hal yang ada. Sehingga kita punya tujuan yang pasti bersama dengan Tuhan. Apapun persoalan yang muncul dalam kehidupan ini, kita mampu menghadapinya dengan kuat. Karena Tuhan yang senantiasa memimpin dalam setiap kehidupan kita untuk mendapatkan satu proses yang luar biasa. Melalui perenungan ini, kita punya tujuan, kita punya satu pandangan yang pasti. Kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Apapun kondisi kita, apapun masalah kita, Tuhan selalu ada dan Tuhan siap menolong kita. Dan Tuhan siap memberi jawaban itu di dalam setiap kehidupan kita. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Untuk itu kita terus berharap kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan ini. Kiranya melalui perenungan ini boleh memberkati kita sekalian dalam setiap kehidupan ini. Karena kita punya Tuhan. Dan kita harus menang atas musuh di dalam setiap kehidupan ini. Sehingga kita selalu keluar dan kita menjadi seorang pemenang di dalam Kristus. Kiranya melalui perenungan ini boleh memberkati kita sekalian. Shalom.